Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bunda-bunda semuanya. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Nur Eva Fadlia. Gimana nih kabar teman-teman dan bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tanpa kekurangan suatu apapun. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, kembali aku share kegiatan aku lagi ya teman-teman. Ini di malam hari ya. Beberapa hari ini tuh aku nggak upload video ya, karena berhubung beberapa hari ini juga suami aku sakit dan aku pun ikut-ikutan sakit ya teman-teman. Dan setelah aku sembuh, anak aku lagi yang sakit ya, jadi kita tuh berganti-gantian ya sakitnya. Oke, ini kegiatan aku di malam hari. Aku lupa lagi nih ini di malam apa, tapi nanti ini videonya aku sambungin di keesokan harinya lagi. Oke, teman-teman semuanya, sambil ngikutin kegiatan aku mau berbagi sedikit tips nih dari aku, cara aku mengatur rumah agar tetap bersih dan rapi. Ikutin kegiatan aku ya. Nah, ini tadi tuh belanjaannya aku nitip tadi sama Pak suami ya teman-teman. Ada beberapa belanjaan yang memang stoknya udah habis, jadi aku pesan aja sama Pak suami. Oke. Dan tips pertama dari aku agar rumah selalu terlihat rapi dan bersih, yaitu tips yang pertama, semua belanjaan langsung diatur dan dimasukkan ke tempatnya. Aku sering mau belanjaan aku banyak ataupun sedikit, aku langsung aja rapi-rapihin ya teman-teman, karena terkadang tuh kita kalau habis belanja tuh kadang disimpan-simpanin aja dulu di atas meja. Kata-kata nanti tuh kadang membius kita ya, agar tidak secepatnya melakukan kegiatan susunin belanjaan. Tips aku yang kedua itu, kalau sudah ada sisa makanan yang mungkin sudah tidak bisa dimakan lagi keesokan harinya, aku langsung buangin aja ya teman-teman, karena kalau tinggal berlama-lama di bawah tudung saji itu nanti berbau ya. Terus ini tips aku yang ketiga, wadah atau piring yang sudah tidak dipakai, aku biasakan tidak pernah menyimpan di atas meja ya teman-teman. Aku langsung bawa ke wastafel, terus aku langsung cuci aja nih teman-teman, karena kalau terlalu lama tinggal di atas meja tuh kayak pemandangannya juga tuh aku nggak suka ya teman-teman, kayak berantakan gitu ya. Jadi kalau emang piring-piringnya udah nggak dipakai lagi, aku langsung bawa ke wastafel, terus aku cuci-cuciin deh. Oke, ini tadi juga telur aku pesan sama Pak suami. Aku mau cuci-cuci dulu karena barusan nih Pak suami beliin aku telur, tapi kulitnya tuh pada kotor semua ya. Ini barusan banget nih aku cuciin telurnya sebelum aku masukin ke dalam kulkas, karena memang tuh kotor banget ya teman-teman. Walaupun rumah kita tuh keadaannya cuma sederhana ataupun enggak estetik banget ya teman-teman, tapi kalau kita rutin buat bersih-bersih rumah dan mengatur barang-barangnya juga kita pandai, terus setelah barang-barang yang kita gunakan sudah tidak kita pakai, kita simpan di tempatnya lagi, pasti deh aku jamin rumah tuh akan terlihat rapi terus. Oke, ini yang keempat, sisa bungkus makanan atau persabunan yang isinya sudah tidak ada atau habis langsung buang aja ke tempat sampah. Kayak ini misalkan kalau ada kantong plastik sisaan kita habis belanja tuh, aku biasanya langsung kalau emang nggak bisa dipakai aku langsung buang. Terus kalau yang masih dipakai aku simpanin, ada memang tempat khusus buat aku yang nyimpan kantong plastik itu. Kemudian yang kelima, barang-barang yang tidak dipakai biasakan disimpan kembali ke tempatnya. Nah, ini aku juga biasakan ya teman-teman, kayak kalau aku habis blender gitu ya teman-teman, terus blendernya udah nggak aku pakai, aku simpan aja ke tempat yang semula, karena kalau tinggal di luar tuh kayak
pemandangannya tuh agak gimana gitu, kayak rumah tuh nggak rapi ya kalau terlalu banyak barang juga di atas meja, terus banyak barang di luar tuh kayak nggak rapi gitu ya. Itu sih menurut aku ya teman-teman. Kemudian yang keenam, jika ada sisa kotoran atau makanan langsung dilap aja ya teman-teman. Misalkan nih aku di atas meja tuh ada kayak kotoran sisa makanan gitu, aku langsung lap aja ya teman-teman. Gak tahu nih memang tuh tangan aku gercep banget kalau soal kayak ada kotoran gitu, aku langsung ambil tisu kah ataukah aku langsung ambil lap terus aku lapin. Sama juga kalau di lantai ya teman-teman, kalau aku lihat ada kotoran sedikit di lantai, aku langsung pel aja supaya rumahnya terlihat rapi dan bersih ya teman-teman. Sekali lagi, walaupun rumah kita tuh masih rumah kontrakan, masih rumah apa ya, belum nggak mewah gitu ya, nggak estetik-estetik banget gitu ya teman-teman, tapi kalau kita pandai merawatnya, insya Allah rumah kita akan selalu rapi dan bersih. Oke, ini tuh tuh ada kardus-kardus bekas apa tempat kayak mejikom gitu, aku nggak buangin ya teman-teman, aku manfaatin buat simpan-simpanin wadah-wadah aku yang aku jarang pakai ya, karena emang tuh di rumah aku nggak terlalu banyak lemari ya, cuma ada lemari piring aku itu yang kecil banget nih teman-teman. Oke, ini juga aku mau atur-atur ulang dulu karena tadi aku juga pesan sama Pak suami, ini ada whipped cream sama aku beli brownies pandan gitu ya, yang instan. Itu rencananya aku mau bikin tapi nggak tahu nih aku kapan bikinnya karena anak aku masih rewel-rewelnya ya teman-teman, habis sakit, jadi nantilah. Oke, ini juga telurnya yang tadi sudah aku bersihin, langsung aja aku masukin di dalam kulkas ya. Ini ada beberapa. Emang tuh ini kulkasku kecil banget ya, jadi nggak cukup. Jadinya ini telurnya sebagian aku masukin lagi ke dalam kantong plastik, terus aku simpan di bawah di spesi yang lain ya, di kulkas ini. Terus ini keesokan harinya lagi ya teman-teman, ini tips aku yang ketujuh, sehabis berkegiatan dari luar, misalkan nih aku dari sekolah, sepatunya tuh aku langsung simpan aja di rak sepatu ya, karena terkadang tuh kalau kita lagi malas, aku biasanya simpan aja di eh, apa, di teras ya, bukan di rak sepatu. Tapi sekarang aku tuh udah membiasakan banget ya teman-teman buat menyimpan kembali sandal atau sepatu yang sudah aku nggak gunakan, aku simpan aja di rak sepatu. Yang tips aku yang kedelapan tadi itu ya teman-teman, setiap aku tuh pulang dari sekolah ataupun aku pulang dari kemanapun, isi tas aku tuh aku atur-atur ulang ya teman-teman, dan aku keluarin yang emang udah enggak aku perluin lagi ya, kayak ke botol-botol Hilya gitu aku keluarin dulu. Besoknya kalau mau dimasukin lagi aku masukin lagi, aku nggak simpan di dalam tas berhari-hari ya teman-teman, karena emang aku rutin buat bersihin juga nih untuk botol-botol sihil ya, sebelum digunakan kembali aku bersihin dulu, jadi aku keluarin kemudian tas aku simpan kembali ke tempatnya. Ini juga botol-botol Hilya, botol minumnya dan botol airnya tuh aku langsung simpanin aja di dekat susunya. Kemudian tips aku yang kesembilan, ini juga kunci kendaraan sehabis dipakai disimpan kembali ke tempatnya teman-teman, karena kebiasaan Pak Somi ya teman-teman, kalau
simpan kunci tuh di sembarangan tempat, jadi aku sediain tempat kunci kayak gitu tadi ya teman-teman. Terus tips aku yang ke-10, remote TV jika tidak digunakan disimpan kembali dekat TV ya teman-teman, karena biasanya kalau aku mau nonton aku kebingungan cari di mana nih remote-nya, jadi aku wajib simpanin di bawah TV lagi untuk remote-nya. Kemudian tips aku tadi yang ke-11 itu teman-teman, kalau pakaian yang sudah kering langsung aja aku angkatin terus aku lipetin aja, karena kalau tinggal setelah kita angkatin terus kita enggak lipat ya teman-teman, nanti jadi kusut ya. Itu juga tadi di luar masih ada beberapa pakaian aku yang belum kering, jadi aku nggak angkatin ya. Ini tadi sarung dan handuk-handuknya udah kering, jadi aku angkatin aja. Kegiatan ini tuh emang harus kita niatkan dalam hati ya teman-teman, kalau bukan kita yang memulai siapa lagi ya. Oke, tips aku yang ke-12 lagi, tempat tidur wajib dirapihin ya teman-teman. Kalau tempat tidur sih emang wajib banget ya teman-teman. Sehabis aku tidur siang atau aku pakai santai-santai di siang hari, tempat tidur tuh emang kalau setelah aku gunakan tuh emang harus dan rutin aku beresin kembali ya, karena kalau aku mau tidur kalau malam tuh kalau kasurnya berantakan ya Allah, kepala aku sampai pusing nih teman-teman. Jadi aku rutin banget kalau tempat tidur tuh wajib bersihnya ya teman-teman, harus rapi dan bersih teman-teman. Oke, yang ke-13, hindari menggantung pakaian yang sudah dipakai. Nah ini terutama bagi aku ya, aku tuh emang gak suka gantung-gantungin pakaian ya teman-teman. Kalau emang baju aku yang sudah aku pakai udah nggak bisa dipakai lagi, aku langsung simpan aja di tempat cucian kotor. Terus kayak kerudung gitu, kayak jaket-jaket yang masih mau aku pakai, nah aku simpanin di keranjang kayak gini. Aku memang menyimpan satu khusus keranjang untuk simpan kayak jaket yang sudah aku pakai, terus aku mau pakai ulang aku simpan situ aja, karena aku nggak suka gantung-gantung pakaian ya teman-teman. Terus ini juga sampah, tips aku yang selanjutnya, jika tong sampah sudah penuh ya teman-teman, langsung aku buangin aja ya untuk isinya, aku nggak tinggalin numpuk-numpuk gitu ya. Kadang tuh dalam satu hari aku 2 kali buangin sampah loh teman-teman, karena saking malasnya aku lihat sampah di dalam rumah, jadi aku selalu gercep buat langsung buangin aja ke depan. Oh iya, semoga teman-teman mengerti dengan apa yang aku ucapkan ya teman-teman, karena terkadang tuh aku kayak belepotan banget kalau ngobrol. Oke, ini anak aku udah tidur nih. Juga tips aku yang selanjutnya, ketika anak-anak sudah tidur dan mainannya berantakan seperti ini, aku langsung aja gercap buat beresian teman-teman. Terkadang tuh aku juga dalam satu hari tuh 3-4 kali beresin mainan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa lah, karena aku emang orangnya nggak betah banget lihat ruangan berantakan ya teman-teman. Jadi aku selalu rutin buat beresin juga mainannya anak aku ya. Nggak apa-apa lah diberantakin lagi nantinya, kan emang kita sebagai ibu harus memberikan contoh ya kepada anak kita. Terus ini juga tips aku yang ke-16, tips aku yang terakhir ya, kalau anak-anak setelah main kita wajib juga bersihin lantainya ya teman-teman, karena bagi aku setelah anak aku bangun nanti pasti dia mau main lagi nih di lantai, jadi aku harus bersihin dulu sebelum anak aku bangun ya, karena kayak Hilya dia tuh suka banget tidur-tiduran juga di lantai ini ya. Jadi aku juga rutin banget teman-teman buat sapu-sapuin lantai. Terkadang juga dalam satu hari tuh aku bisa sampai 3 kali loh teman-teman sapu-sapuin lantai. Oke teman-teman, itu cuma
sedikit tips dari aku ya. Sempat ada tips-tips lagi nih buat teman-teman, bisa dibagi dong di kolom komentar. Sempat aku bisa juga terapin di rumah aku, karena emang tuh hobi aku tuh beres-beres ya sebenarnya teman-teman. Aku lebih suka beres-beres daripada masak ya. Oke teman-teman, ini juga videonya udah di penghujung video nih teman-teman. Semoga teman-teman semuanya terhibur dan suka dengan video aku kali ini ya teman-teman, karena emang videonya ini tuh cuma aku bagi tips-tips aja nih, tips yang aku pakai supaya rumah aku terlihat selalu bersih dan rapi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.